Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Maulana Haris, mahasiswa KPI UMY 2017. Ya, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya perihal tentang motivasi untuk berorganisasi. Cuman sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semuanya. Karena kita semua sedang berada di suatu kondisi, yang dimana kita sedang merasa tertekan, entah itu dari tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam itu sendiri. Jadi tips dari saya untuk teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga mental teman-teman semuanya agar selalu menjadi mental yang kuat dan tidak gampang panik, tidak gampang memakan hoax, dan tidak mudah untuk terkena penyakit. Karena ketika teman-teman semuanya memiliki mental yang lemah, mental yang dimana teman-teman semuanya mudah panik, maka pada saat kondisi itulah penyakit fisik dapat menyerang teman-teman semuanya. Jadi saran saya, mari kita bersama-sama kita terapkan apa yang telah pemerintah lakukan, yang telah pemerintah kerahkan untuk kita semua. Mari kita jaga, mari kita terapkan, mari kita jalankan semuanya. Ya, baik, lanjut masuk ke dalam materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang bahwasanya materinya tentang motivasi untuk berorganisasi. Ya, seperti yang teman-teman semuanya tahu, saya sendiri adalah salah satu pegiat organisasi di prodi kita, yaitu di HMJ KPI. Saya sendiri sudah aktif di kegiatan HMJ KPI semenjak saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, dan hingga saat ini saya alhamdulillah masih menjabat, yang insya Allah akan selesai di semester ini. Ya, yang pertama bahwasanya kenapa sih kita harus ikut berorganisasi? Itu pertanyaan yang sangat familiar, yang sangat tidak asing lagi untuk kita semua. Apalagi untuk teman-teman maba semuanya. Teman-teman maba pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita harus ikut berorganisasi? Kenapa sih kita harus ikut aktif di kegiatan prodi, di kegiatan fakultas, ataupun di kegiatan kampus itu sendiri? Nah, jadi menurut saya alasannya itu ada beberapa. Akan saya jelaskan. Alasan yang pertama, teman-teman yang ikut organisasi pasti akan memiliki relasi yang lebih luas. Relasi di sini maksudnya apa? Misalkan seperti ini teman-teman, kita berada di prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Nah, ketika teman-teman ikut berorganisasi, otomatis teman-teman akan memiliki relasi yang lebih luas lagi, yang relasinya tidak hanya berada di prodi kita, di prodi komunikasi penyiaran Islam, akan tetapi memiliki relasi di prodi-prodi yang lain. Misalkan di prodi ekonomi syariah, maupun di prodi pendidikan agama Islam. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memiliki relasi yang lebih luas lagi di tingkat kampus atau di tingkat universitas. Apabila teman-teman memang memang berminat di dalam kegiatan kampus, di dalam kegiatan yang dilakukan oleh universitas. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, memperkaya pengalaman di bidang keorganisasian. Nah, gunanya untuk apa memperkaya pengalaman ini? Teman-teman tahu bahwasanya kita hidup di masyarakat. Jadi, ketika kita sudah lulus dari universitas, dari kampus, dari dunia perkuliahan kita akan terjun langsung ke masyarakat.
Ya, mau meskipun ketika kuliah kita sudah mendapatkan materi itu, materi di KKN itu. Nah, akan tetapi ketika kita terjun masuk ke dalam masyarakat secara langsung tanpa ada yang namanya kegiatan atau kewajiban dari kampus, tapi ketika kita terjun langsung ke dalam masyarakat, itu adalah suatu kewajiban dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman gabung ke organisasi, teman-teman pasti akan bertemu dengan orang-orang yang notabene-nya teman-teman tidak sukai di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan kita bergabung organisasi, kita akan bertemu dengan orang-orang tersebut dan bagaimana caranya kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Entah itu pendapat orang lain, entah itu kita bertemu dengan sifat dari teman-teman kita yang kurang kita sukai, entah itu yang lainnya. Misalkan seperti teman di satu organisasi ada yang sok-sok ngatur lah, atau ya sok-sokan seperti itulah. Itu hal yang wajar menurut saya. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk menghadapi itu semua? Yaitu dengan cara menerima mereka semuanya, menerima sifat mereka, bahwasanya kita tetap hargai mereka, kita tetap dengarkan pendapat mereka. Akan tetapi teman-teman tidak boleh menjudge bahwasanya apa yang selalu dia sampaikan itu adalah hal yang buruk, hal yang jelek. Tidak, teman-teman. Dengan bergabung organisasi, kita bisa belajar itu. Kita bisa belajar untuk menerima satu sama lain. Jadi ada rasa empati di antara kita satu sama lain itu. Selain itu, alasan yang ketiga, teman-teman bergabung organisasi itu akan mendapatkan banyak pengalaman. Pengalamannya apa aja sih? Gini ya teman-teman, ketika teman-teman bergabung di organisasi, otomatis teman-teman akan memiliki beragam program kegiatan. Nah, program kegiatan ini yang akan memberikan teman-teman berbagai pengalaman. Entah itu dari pengalaman yang manis kah, pengalaman yang pahit kah, atau pengalaman yang biasa-biasa aja. Pasti akan teman-teman rasakan semuanya di situ. Gitu loh. Jadi ketika kita bergabung di suatu kegiatan, kita akan merasakan suatu pengalaman baru. Contoh nih, misalkan teman-teman bergabung di kegiatan di HMJ dan teman-teman menjadi divisi acara. Nah, otomatis ketika teman-teman bergabung di divisi acara tersebut, teman-teman pasti harus memiliki pemikiran-pemikiran yang relevan, yang bagus, yang baik, yang lebih baik untuk kedepannya, untuk kegiatan tersebut. Iya kan? Nah, seperti itulah. Jadi ketika teman-teman semuanya bergabung di organisasi, teman-teman tidak akan menyesal bahwasanya teman-teman memiliki soft skill berupa pola pikir yang berbeda dari teman-teman yang lainnya yang tidak mengikuti organisasi. Mohon maaf, bukannya saya menjelekkan teman-teman yang tidak ikut organisasi, hanya saja semua itu ada pilihan teman-teman semuanya. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya kenapa sih kita harus ikut organisasi gitu. Kemudian dengan adanya pengalaman dari orang lain, kita bisa menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik lagi daripada orang lain. Nah, seperti yang diambil dari cerita tersebut, bahwasanya orang tua tersebut sudah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika beliau mengambil jalan B. Entah itu beliau terkena sengatan ular atau apa, kita tidak tahu. Namun yang jelas, orang tua tersebut memberikan nasihat kepada dua orang pemuda tersebut agar tidak mengikuti jalan yang salah, jalan yang telah dilewatinya. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, kita mengikuti suatu kegiatan, suatu event, jadi kita bisa memiliki suatu momen tersendiri, suatu pengalaman tersendiri. Bahwasanya misalkan nih, dengan teman-teman memplanning A,
Nah, ketika teman-teman planning A, acaranya berjalan lancar dan ada kendala di perkap atau di konsumsinya. Namun ketika teman-teman hendak mengadakan acara kemudian hari, kemudian teman-teman membuat suatu plan yang baru, plan B, dengan berlandaskan hasil evaluasi, hasil pengalaman dari pengalaman plan A, sehingga tidak terjadi suatu kejadian yang mengulang, suatu kejadian yang tidak mengenakan, suatu kejadian yang buruk yang terjadi lagi di planning kegiatan selanjutnya. Itu teman-teman, itu harapannya kenapa kita setidaknya harus memiliki pengalaman berorganisasi. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Qur'annya di dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai penunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, teman-teman bisa mengartikan kan bahwasanya Al-Quran saja menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diciptakan oleh Allah untuk memperjelas, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan kembali kitab-kitab yang ada pada sebelumnya. Nah, itulah kenapa pengalaman itu sangat berharga. Gitu teman-teman. Lalu alasan yang keempat, kenapa sih teman-teman harus mengikuti organisasi? Nah, ketika teman-teman ikut organisasi, itu akan memberikan suatu kepercayaan diri, suatu rasa apa ya? Ya, rasa percaya diri teman-teman itu tumbuhlah. Seperti itu. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan organisasi, kegiatan tersebut itu menuntun kita untuk kembali berpikir, untuk kembali mengembangkan pemikiran kita agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga dengan pemikiran-pemikiran yang baik itu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih sukses lagi di kedepannya. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman merasa termotivasi oleh video saya kali ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman semuanya. Silakan untuk teman-teman, apabila teman-teman memang berminat untuk bergabung di organisasi, tidak ada kata terlambat untuk bergabung, untuk mencari pengalaman, tidak ada kata terlambat untuk itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.